Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Kamal di Cirebon. Mas Kamal menceritakan tentang satu pengalaman horor. Ini saat dia bekerja. Mas Kamal aslinya orang Cirebon ya, cuman mengalami hal ini. Mas Kamal itu berada di Semarang waktu itu. Memang lagi ada pekerjaan. Nah, Mas Kamal sendiri itu udah bekerja sekitar 2 atau hampir 3 tahun di perusahaan tersebut. Perusahaan pertama kalinya bekerja, bertahan sampai 3 tahun di tempat itu, dan memang masih nyaman dari lingkungan kerja, dari sisi bayaran juga ya untuk Mas Kamal itu cukup. Itu pun bikin betah dan memang nggak ada kepikiran mau pindah kerja atau apa. Meskipun ya di luar kota, ya hal itu cukup bisa dinikmati oleh Mas Kamal. Tinggal di Semarang kurang lebih sekitar 3 tahun. Ini ya membuat Mas Kamal udah tahu lah Semarang itu seperti apa. Sering muter-muter ke sana kemari gitu ya, tahu daerah-daerah ini, daerah itu, kayak gitu segala macam. Dan pada suatu hari waktu itu, namanya perusahaan itu mulai berkembang, dan akhirnya dari pihak perusahaan itu membuat satu kebijakan. Kita pindah kantor, karena memang di kantor tersebut itu udah pelumpelan. Orangnya itu udah terlalu banyak. Memang dari perusahaan startup, perusahaan kecil, kemudian berkembang, itu butuh tempat yang lebih gede lagi kan. Akhirnya pindahlah kantor tersebut. Nah, kebetulan juga yang bekerja di sana itu 90% itu orang Semarang, dan mereka itu nggak pada ngekos gitu ya, langsung ya pulang ke rumah, berangkat kantor pulangnya ke rumah. Mas Kamal itu termasuk yang 10% yang ngekos itu tadi, orang luar daerah. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Surabaya. Nah, ini Mas Kamal dari Cirebon. Udah. Mas Kamal pun karena pindah kantor, awalnya masih pakai di kosan yang lama di situ. Jaraknya itu terlalu jauh, pikirnya Mas Kamal gitu, dan itu memakan waktu yang lumayan. Biasanya dia ya berangkatnya itu agak bisa santai, kali ini tuh kayaknya mepet banget gitu ya. Dan dia pun mulai berpikir, apa aku pindah kosan aja kali ya, tapi di sini tuh aku udah enak di kosan ini. Tapi mau nggak mau, akhirnya setelah kurang lebih mau habis masa kosan, waktu itu bulanan ya Mas Kamal, jadi udah mau habis masa 1 bulan tersebut, Mas Kamal pun akhirnya memutuskan untuk udahlah aku pindah aja. Nah, sebelum kosannya habis, Mas Kamal sendiri itu udah sempet nyari-nyari mana nih tempat yang enak, mana nih ya kira-kira tempat yang cocok untuk dirinya gitu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, mantul, kualitas premium, bikinan sendiri, tanpa campuran apapun. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga, terima kasih banyak. Itu kita lanjut lagi cerita dari Mas Kamal. Mas Kamal nyari satu kosan. Di situ ketemulah, memang dekat sama kantor, posisinya paling sekitar 200 meter itu di belakang area kantor tersebut. Area kantornya sendiri itu di pinggir jalan di sana. Nah, ini Mas Kamal nyarinya kan yang di belakang-belakang situ. Ketemulah ada satu kawasan memang dikontrakan di sana, ada beberapa kamar, dan waktu itu kosannya sendiri itu kosan campur. Tapi ada penjaganya di sana gitu ya. Jadi relatif lumayan cukup aman lah. Kondusif lah pikirnya si Mas Kamal. Dilihat rapi, cuman memang ada sesuatu yang mengganjal. Tapi hal itu akhirnya alias dicuekin sama Mas Kamal. Tepat di depan halaman gitu ya di sana. Ini kan ada jemuran. Nah, di situ, di sampingnya, di samping jemuran tersebut itu ada sebuah sumur. Sumur yang udah nggak kepakai, udah nggak ada kerekannya. Sumur itu tuh posisinya udah ditutup gitu. Dindingnya masih ada, cuman bagian atasnya itu ditutup pakai lempengan kayu semacam itu. Oh, ada sumur, ya udah pikirnya Mas Kamal, memang mengganjal gitu ya. Tapi
alay sudahlah cuman begitu doang. Dan akhirnya sudah diambillah sama Mas Kamal. Singkat cerita, dia pun pindah kosan ke situ. Berangkat kerja lebih enak, bisa agak siangan, 5 menit juga sampai kantor gitu, nggak pernah telat. Pulang pun bisa lebih santai, bisa ngobrol-ngobrol dulu. Kalau enggak ya ajakin temen main di kosan kayak gitu. Itu tuh rasanya, oh enak ternyata begini ya. Mas Kamal menikmati itu kurang lebih sekitar 2 minggu pertama di awal-awal. Nah, memasuki bulan ketiga, memasuki minggu ketiga. Nah, disitulah Mas Kamal itu mulai mengalami ada sesuatu yang aneh. Semuanya itu berangkat atau berawal ketika Mas Kamal lagi tidur, dia bermimpi. Dia mimpi siang-siang duduk di dalam kosan tersebut, tapi bayangan kosannya itu kayak kosan dulu, sebelumnya. Pintunya terbuka, tapi melihat ke sana, ke depan, itu yang pemandangan kosan yang sekarang. Itu ngelihat ke sana, kan ada sumur di situ. Mas Kamal pun ngeliatin sumur. Nah, di dalam mimpi itu, seolah-olah itu ada satu pemahaman, sumur itu kan hidup ya, kadang itu suka bergeser-geser sendiri. Itu ininya Mas Kamal, pemahamannya di dalam mimpi itu, padahal di realitasnya, di aslinya ya nggak ada informasi sama sekali masalah itu, sumurnya bisa jalan-jalan atau bagaimana. Itu kayak di dalam mimpi doang. Mas Kamal itu kayak ngomong dalam hati gitu ya, itu kan sumurnya bisa jalan-jalan, tapi kok diem aja di situ, kata si Mas Kamal. Baru ngomong seperti itu, dia melihat sumur itu tuh bergeser. Iya beneran sumurnya itu bisa jalan. Dan itu mimpi siang ya, bukan kondisi gelap atau apa. Ya itu terlihat jelas, kata si Mas. Lu sumurnya bisa jalan, ada ketakutan. Jangan kesini, jalannya jangan kesini. Malah beneran. Sumurnya itu malah jalan mendekat. Ini kayak bergeser itunya gitu. Dinding sumurnya itu mendekat ke arahnya Mas Kamal yang lagi duduk di dalam kamar tersebut. Loh kok mendekat ke sini? Woi, jangan ke sini gitu. Nanti aku tidurnya gimana kalau kamu misal masuk sini? Itu sempat ngomong seperti itu di dalam mimpi. Ya si sumur itu tetap masuk, muat di pintu itu tuh muat. Tahu-tahu sumur tadi itu berada di sampingnya. Ini tempat tidur ya. Jadi kamar sebagian itu buat kasur kan, kasurnya kasur lantai. Nah, ini di area yang kosong di sana. Ya sumur itu tuh jogrok berdiri di situ. Mas Kamal, lu jangan di sini, sana keluar, kata si Mas Kamal. Cuman sumur itu seolah-olah bilang gak mau, aku maunya di sini, seolah-olah seperti itu. Mas Kamal pun akhirnya terbangun, dan waktu itu tidur malam ya. Dia terbangun gitu. Astagfirullahaladzim, jam berapa? 1:30 pagi waktu itu. Ya sekujur badan merinding semua. Menurutnya yaitu mimpi yang menyeramkan lah kayak gitu. Mas Kamal nengok ke samping, sumur itu ada di kamarnya di situ. Yo Mas Kamal langsung lompat takon. Kok sumurnya di sini? Dan ya ternyata menurut Mas Kamal, dia kan merem gitu kan, ketakutan. Begitu melek, sumur itu ya nggak ada. Jadi kayak sisa-sisa dari mimpi gitu ya. Itu masih kebawa saat Mas Kamal kebangun. Tapi dari situ mulai ada kekhawatiran Mas Kamal. Kenapa ya aku kok mimpi kayak gitu ya? Apa aku di alam bawah sadarku itu terlalu memikirkan sumur tersebut sampai-sampai kebawa mimpi, dan ya jadinya begitu gitu ya. Dan waktu kok tiba-tiba ya nggak mungkin, secara logika nggak mungkin, nggak nyambung ini. Sumur kok bisa masuk ke dalam kamar seperti ini nggak nyambung, kata Mas Kamal. Itu pasti sisa dari mimpi gitu ya. Sisa dari mimpi yang begitu kuat nempel di otak, begitu melek, seolah-olah itu masih berlanjut, seolah-olah masih kejadian, padahal itu cuman ya hanya ilusi begitu doang. Malam itu mau tidur lagi itu susah banget, takut bawaannya, sempat ngelongok begini. Sumurnya diem di depan, lagi tidur juga, gak ngapa-ngapain. Kok mimpiku aneh ya, kok serem ya. Akhirnya udahlah, coba tidur lagi, mungkin sekitar 1 jam kemudian atau 1 jam setengah, sekitar jam 4 itu baru bisa lanjut tidur. Itu pun karena ya mungkin udah lelah, udah ngantuk gitu ya. Akhirnya tidur. Oh iya, jam 4 itu Mas Kamal mendengar ada beberapa suara sepeda motor. Ada beberapa suara sepeda motor yang lewat di depan kosannya.
itu memberikan efek tenang. Ya kadang bunyi cicak kayak gitu kan, bunyi kucing atau apa itu juga bikin efek tenang, minimal oh ada yang masih melek ternyata begitu. Nah ini mendengar motor, mungkin para pedagang atau apa, orang baru bekerja pulang atau bagaimana, ini lewat, war, udah ada orang melek, itu udah tenang kan. Akhirnya Mas Kamal itu bisa lanjut tidur. Keesokan paginya bangun, Mas Kamal itu mulai memperhatikan sumur tersebut. Sumur itu ya sumur biasa, sumur dengan yang di semen itu masih bagus. Jadi bukan yang kondisinya rusak atau bagaimana, enggak, itu tuh sumur udah diperbaiki, berada cuman posisinya ada di situ dan di bagian atasnya itu ditutup lempeng. Udah hanya sebatas itu doang, tidak menyeramkan sama sekali kalau misal siang. Tapi kok di mimpi rasa-rasanya jadi menyeramkan. Membayangkan sumur itu bergerak masuk menuju ke kamar aja itu udah rasanya tuh kayak gimana gitu. Masih ada kengeriannya, sisa-sisanya. Mas Kamal pun berangkat kerja. Ya nggak cerita ke siapapun, hal kayak gitu diceritain nanti bikin malu doang kan. Nah sudah. Malam harinya Mas Kamal pulang. Kali ini memang pulang agak sedikit telat karena teman-temannya itu ngajak makan di luar. Ya udah, keluarlah Mas Kamal makan sama teman-temannya. Pulang itu sekitar jam 8 malam. Ya kondisi masih rame. Di lingkungan kampung di situ juga rame, pedagang, orang mondar-mandir gitu ya. Itu lagi memang puncak-puncaknya keramaian gitu ya. Mas Kamal kesana pulang menuju ke kosan. Di kosan pun ada beberapa orang yang memang sepertinya baru pulang juga. Mas Kamal pun nyapa, "Mas," gitu kan. Iya Mas, baru pulang Mas." "Iya, saya baru pulang." Ya udah basa-basi begitu. Mas Kamal pun cekrek, buka kunci pintu. Pintu dibuka, kan lampu belum dinyalain ya, gelap. Itu begitu dibuka begini, di tengah-tengah kamarnya ada sesuatu yang ya warnanya lebih gelap dari lantai, dan itu bentuknya itu kayak sumur. Mas Kamal langsung, "Astagfirullahaladzim, ini apaan?" Langsung nengokkan ke belakang ke arah sumur itu. Ditengok sumur yang belakang, sumurnya itu ndak ada, kata Mas Kamal. "Loh, sumurnya nggak ada, pindah ke sini." Nah cuman begitu nengok ke sana, dia balik lagi nengok ke kamar, itu udah hilang, udah normal. Langsung buru-buru dinyalain lampunya, cetrak. Ya nggak ada sumur itu. Nengok ke belakang, udah balik lagi ke sana. Takut yang ada, kok bisa seperti itu ya? Kenapa ya Pak? Cuma perasaanku aja atau bagaimana? Duduk dulu sebentar Mas Kamal di sana. Pintu pun dibiarkan terbuka. Ada beberapa orang yang ya masih beraktivitas di sana, teman-teman satu kosannya itu yang memang Mas Kamal itu belum terlalu dekat dengan mereka, masih sebatas sapa basa-basi kayak gitu doang ya, mau ngobrol juga belum pernah. Akhirnya sudah duduk, pintu pun dibuka biar udara luar itu juga masuk. Seharian kamar itu ditutup gitu, rada sedikit engap juga, sirkulasi udara mulai terjadi. Mungkin sekitar 10-15 menit, Mas Kamal buka jendelanya, jegrek, pintu ditutup, dia pun mandi. Mandi tentu saja ada rasa takut. Kepikiran terus gitu ya, kok seperti itu ya? Apa aku cuman halusinasi atau ada sesuatu yang terjadi yang lain? Ya Mas Kamal mandi, gebyar-gebyur. Kamar mandinya tuh kamar mandi di dalam kamar situ. Lagi mandi, tiba-tiba Mas Kamal itu mendengar ada suara jeblung gitu. Kayak sesuatu yang jatuh ke dalam sumur. Kan suaranya khas misal timba gitu ya. Ya mungkin kaum-kaum yang pernah mengalami tahun 90-an sampai tahun 2000-an, atau mungkin bahkan sekarang masih ada yang pakai sumur tradisional, saat ngejatuhin timba ke bawah, itu kan bunyinya khas gitu ya, jeblung gitu. Mas Kamal mendengar itu. Kok ada suara jeblong-jeblong kayak gitu, di mana? Buru-buru kan mandinya diselesain. Begitu selesai, buka pintu kamar mandi, ya ndak ada apa-apa di sana, cuman sebatas suara-suara doang. Malam itu Mas Kamal itu benar-benar mulai yang namanya ketakutan. Ada apa sih ya sebenarnya ya dengan sumur itu ya? Kenapa kok begitu ya? Kenapa kok aku sering ngelihat sumur itu tuh, ya pertama di mimpi masuk ke dalam kamar, dan tadi baru pulang, kok ada sumur di sini, dan aku mendengar suara jeblang-jeblung kayak gitu. Itu sebenarnya apa yang terjadi sih ya?
takut lah yang jelas, sampai akhirnya apa, Mas Kamal itu baru bisa tidur itu sekitar jam setengah 11. Tidurlah dia, dan di dalam tidurnya Mas Kamal itu bermimpi lagi. Kali ini yang dilihat Mas Kamal itu waktu itu dia kayak baru mau pulang kerja. Udah sore hari, dia mau pulang ke kosan tersebut, cuman begitu begini, loh kok kosanku beda, ngelihat pelang gitu, ada namanya gitu kan, kosan ini, kosan Kamal, itu namanya. Aslinya bukan kosan Kamal, cuma maksudnya di dalam mimpi itu tulisannya kosan Kamal. Oh iya bener, ini kosan Kamal, kosanku. Tapi kok rumahnya beda ya, beda bangunan waktu itu. Dan ya Mas Kamal masuk aja ke sana, dengan santainya masuk ke dalam rumah tersebut, dan masuk ke belakang sana nggak ketemu sama siapapun. Rumah itu, kamarku mana ya, kamarku mana ya. Jadi seperti itu ya. Oh ya, sebagai gambaran tuh begini, ini tanah luas kebagi dua. Satu sisi itu untuk bangunan kos-kosannya itu Mas Kamal, yang di dalam mimpi itu bangunannya berubah menjadi bangunan yang lebih tua. Sebelah kanan itu tanah kosong, ada pohon di samping-samping kayak gitu. Nah, sumurnya itu di sebelah kanan itu tadi. Ini Mas Kamal masuk ke dalam rumah itu nyariin kamarnya. Mana ya kamarku ya? Kok ndak ada kamarku? Nah, di situ Mas Kamal itu ngelihat satu sumur lagi. Loh, kok ada sumur di sini? Bukannya sumurnya yang di sana ya? Nah, ini di sebelah kanan itu ada sebuah pintu. Dan Mas Kamal dari posisi sumur tersebut, sumur yang satu yang ada di dalam rumah, ini ke sana melihat sumur yang ada di luar. Dan ini sumur yang identik sama lah. Oh, sumurnya ada dua gitu ya. Ya sudahlah, aku tidur di sini aja, kata Mas Kamal ya. Akhirnya tidur di samping sumur tersebut. Mimpinya selesai, habis itu memang gak ada yang menyeramkan atau bagaimana. Cuman setelah itu Mas Kamal itu bangun. Begitu bangun dia mikir gitu kan, loh, aku balik lagi di kosan gitu kan. Ya, Bu, yang bener yang ini kosanku kan. Dipikir-pikir lagi, jangan-jangan kamarku ini di bawahnya itu ada sumur kali ya. Sumur yang itu aku lihat di dalam mimpi gitu kan. Nah, di situ akhirnya Mas Kamal pun mulai mencari tahu. Soalnya apa? Setelah mimpi itu, kesininya, memang rasa takut itu beneran masih ada. Cuman mau gimana lagi, kosan ini sebenarnya enak. Orang-orangnya juga nggak bermasalah, nyaman lah gitu ya. Udah gitu jaraknya juga nggak terlalu jauh, harganya pun pas di kantongnya Mas Kamal. Mau pindah ya rasanya males gitu. Gimana ya, takut-takut dipaksain. Akhirnya Mas Kamal itu coba ngobrol sama salah satu penghuni kamar di sana yang kebetulan sering disapa oleh Mas Kamal. Nah, waktu itu basa-basinya itu menjadi sesuatu yang punya tujuan. Ya, akhirnya nyapa gitu kan, pulang kerja. Mas gitu kan. Iya, baru pulang Mas. Mas Kamal giliran nyapa. Iya Mas, ini baru pulang. Emang kerja di mana Mas? Mulai masuk ke situ lah. Oh, saya kerja di sini Mas. Masnya di mana? Oh, saya kerja di sini. Oh, enak, berarti kantornya dekat Mas. Loh, sama emang kantornya di mana? Saya itu agak ke sana Mas, 2 kilo kata si Mas itu. Oh gitu ya. Nah, mulai ngobrol-ngobrol lah waktu itu. Mas Kamal pun ditawarin kopi. Mas, mau ngopi sekalian, dan ini saya lagi bikin, aduh, ngerepotin enggak Mas gitu. Oh enggak, tenang aja, santai. Oh ini. Akhirnya bikinin kopi, ngobrol, belum mandi, belum apa, wis, enggak apa-apa. Yang penting aku pendekatan sama salah satu orang di sana. Mas, udah lama Mas ngekos di sini? Saya udah lumayan lama lah, udah sekitar 5 tahun kata sini. Oh, 5 tahun lama berarti ya Mas ya? Lama Mas, dari awal-awal kayaknya tahun pertama atau tahun kedua kosan ini dibuka kata sini. Oh begitu, nah tepat ini aku ngomong sama orang yang tepat. Disitulah Mas Kamal itu mulai cerita. Mas, aku mau cerita katanya. Kenapa? Saya tuh begini-begini, ngalamin masalah sumur, semuanya ya, mimpi dan yang lainnya itu diceritain. Nah, si emas tadi, itu akhirnya, kalau, kan nanya gitu kan, apakah dulu kamar saya itu ada sumurnya Mas? Kalau masalah itu sih saya sendiri nggak tahu, ya wajar, karena orang itu baru masuk ke situ setelah
kosan itu jadi gitu kan. Jadi nggak melihat apakah sebelumnya ada sumur atau enggak. Aduh, kalau masalah itu saya nggak tahu gitu kata si ini ya. Tapi mimpi sampean itu kuat loh katanya begitu kan. Dan Mas, oh iya, penghuni sebelumnya gimana Mas? Kalau penghuni sebelumnya sih mereka lumayan cukup bertahan lama kok Mas. Adalah 3 bulan, 4 bulan kayak gitu. Bahkan ada yang sempat 1 tahun kalau nggak salah. Oh begitu. Artinya memang kamar itu tuh nggak bermasalah. Jadi bukan yang ditakut-takutin yang bagaimana gitu. Itu kesimpulannya Mas Kamal. Dan akhirnya si Mas Kamal pun ya ngobrol-ngobrol seperti itu ya. Tahu bahwa faktanya ini saya nggak tahu. Cuman memang saya itu pernah ngobrol sama yang punya kosan, sama bapak kosnya gitu ya. Dulu ini rumah dan ya rumah ini intinya dibangun ulang lah, dirobohin dan kemudian memang dibangun kos-kosan ini. Kalau dihitung kamar sih Mas, kata si itu ya, ya masuk akal, mungkin di situ lokasi sumur katanya. Iya ya Mas ya, berarti jangan-jangan itu sumur yang ditutup kali ya Mas ya. Jangan-jangan ada sumur kembar kali pikirnya si Mas Kamal. Akhirnya sudah merasa udah lumayan cukup lama, ada sekitar setengah jam. Mas Kamal juga belum mandi, tidak enak juga barangkali orang tersebut mau istirahat. Mas Kamal pun permisi pulang ke kamarnya. Dia pun masuk ke dalam kamar. Nah untuk kali ini Mas Kamal memang begitu masuk jegrek ya, lampu dinyalakan, nggak nggak sekonyong-konyong melihat sumur di sana itu enggak. Tapi dia melihat seolah-olah kayak begini, orang habis ngelihat lampu yang begitu terang, atau habis ngelihat matahari atau apa ya. Saat ngelihat ke sisi lain, biasanya kan ada bayangannya ya, bayangan hitam itu. Nah itu yang dilihat oleh Mas Kamal kurang lebih seperti itu. Dia ngelihat lantai putih keramik, kok kayak ada bayangan hitam, seolah-olah itu kayak ada warna hitam di situ. Dan Mas Kamal, loh kok ada itu? Tapi lambat laun tuh hilang. Kayak sumur ya, lagi-lagi berhubungan dengan sumur. Ah udahlah, Mas Kamal pun akhirnya sekarang saat lewat di situ, lewatnya tuh minggir, nggak ngelewatin yang di tengah-tengahnya di situ. Dia tuh lewat minggir, mandi dan yang lain-lain. Malam itu pun, ya makin tambah takut. Asem aku tidur di samping sumur yang ditutup. Keyakinan itu tuh makin kuat. Oh ini pasti sumur di samping ini. Aku tidur aja. Pasrah lah kata si Mas Kamal. Akhirnya Mas Kamal pun pasrah. Malam itu nggak bermimpi apapun. Nah kebetulan pergantian bulan. Kalau pergantian bulan, Bapak kos itu datang ke situ. Nah ini kesempatan Mas Kamal buat nanya-nanya. Pak, nuwun sewu Pak, saya itu mau nanya, di kamar saya itu apa ada sumurnya Pak gitu kan. Si bapaknya agak kaget gitu kan. Loh, kenapa nanya begitu Mas? Baru Mas Kamal cerita, soalnya saya tuh mengalami begini-begini Pak. Ya saya sendiri sih enggak masalah, cuman maksudnya kok saya bisa mengalami seperti itu. Awalnya saya takut, cuman sekarang kalau sudah enggak apa-apalah gitu ya. Dan akhirnya si bapak itu, iya Mas, memang bener Mas, itu ada sumurnya. Jadi dulu itu di tempat tersebut itu dibuat 2 sumur. Awalnya rencana pembangunan rumah ini zaman dulu-dulunya itu tuh di sebelah sana Mas. Dibuatlah sumur dulu di situ kan, udah dibikin, airnya malah nggak keluar Mas. Oh begitu, terus akhirnya apa? Ya sudah, akhirnya kakek saya itu bangun lagi sumur di sini. Yang awalnya mau bikinnya di sana, bikin sumur lagi di sini, satunya itu baru keluar air. Akhirnya ya yang dibangun sisi sini, kata si bapak itu. Oh begitu, berarti itu kakaknya ya Pak ya? Ya betul, itu kakaknya yang duluan dibangun. Terus di rumah ini ya akhirnya dibikin sumur itu, jadilah rumah, jadilah sumur, dipakai keseharian begini. Dan ya namanya orang dulu ya Mas ya, kan nggak baik nutup sumur, kata si bapak itu ya gitu. Jadi itu sama aja, nanti sama kayak nutup rezeki begitu, kata si itu. Oh begitu Pak. Ya akhirnya ya memang nggak kami uruk Mas gitu, dibiarin aja lah ditutup sama
itu tuh sebenarnya ada sambungannya, ada paralon gitu. Itu ya buat nanti resapan buangan air masuknya ke bawah situ, Mas. Oh begitu, Pak. Berarti beneran ya, Pak, yang mimpi saya itu ya, Pak. Ya berarti bener, Mas, gitu. Sampean berarti ngelihat rumah saat belum jadi kosan ini, Mas, kata si bapak. Iya, Pak, rumahnya tuh begini-begini, Pak, bentuknya, Pak. Kamarnya itu kan inget ya si Mas Kamal, karena dia nyariin kamarnya sebelumnya. Kamarku mana ya, kamarku mana? Tapi kan nggak ketemu, ketemunya sumur, akhirnya tidur di situ. Nah ini dikasih gambaran begini-begini, ya itu 90% kata si bapak. Mas, bener banget, Mas, tata ruangnya itu seperti itu. Sampean hebat, kata si bapak itu. Ya hebat apanya, Pak, orang nggak tahu, Pak, saya juga nggak ngerti kok bisa mengalami hal semacam itu. Dan akhirnya sudah keyakinan, penasarannya Mas Kamal pun terjawab. Ternyata memang benar Mas Kamal itu tidur di atas sumur, gampangannya begitu, di sampingnya. Kalau sumurnya sendiri itu posisinya yang buat duduk makan, atau pokoknya di tengah-tengah di situ ya, untuk di kasurnya sendiri itu berarti posisinya itu di sebelahnya. Nah, hari-hari selanjutnya ini yang akhirnya membuat Mas Kamal jadi terbiasa. Hampir setiap hari, tidak setiap hari, saat Mas Kamal tengah malam itu terbangun, biasanya Mas Kamal itu melihat sumur itu. Sumur itu muncul di sampingnya Mas Kamal yang lagi tidur. Oh ya, ada sumur. Tapi udah, karena terbiasa dan memang nggak ada gangguan apapun, nggak ada kuntilanak yang muncul dari dalam sumur, atau pocong yang melompat ke dalam sumur, atau suara teriak-teriakan dari dalam sumur, itu nggak ada sama sekali. Mas Kamal pun ya akhirnya ya nggak takut, biasa aja, dan mulai terbiasa dengan hal tersebut. Sampai setelah lumayan cukup lama, waktu itu Mas Kamal lupa berapa bulan begitu ya. Ini untuk pertama kalinya Mas Kamal mendengar ada suara dentuman dari dalam sumur tersebut. Blum, blum gitu. Itu suaranya kerasa banget ya. Mas Kamal masih sore lah, sekitar jam 10, dia itu baru mau mencoba tidur, mendengar suara kayak gitu di lantai, jeblung, jeblung, blum. Bukan kayak ngejatuhin sesuatu gitu, enggak ya. Tapi kayak semacam ada letupan-letupan di dalam sumur tersebut ya. Mas Kamal diem aja gitu, rasa takut, ngerinya sumur itu meledak. Tapi enggak, kata si bapak, ada paralonnya, berarti aman, ada sirkulasi udara, tekanannya itu bukan tekanan tinggi. Udahlah, aman-aman aja. Dan ya makin kesini suara itu pun sering muncul, tapi memang enggak terlalu mengganggu. Dan yang jelas sumur itu sering menemani Mas Kamal tidur. Yang awalnya Mas Kamal takut banget, sekarang itu enggak. Justru mimpi-mimpinya itu malah bagus. Mas Kamal menikmatinya. Kenapa? Karena dia dalam mimpinya itu selalu dibawa ke masa lalu, melihat saat rumah itu tuh belum dihancurkan, saat sumur itu belum ditutup. Sumur kembar, kakak beradik, yang di luar yang kering itu kakaknya, adiknya itu yang di dalam yang basah. Tapi umur adiknya itu tidak panjang, ditutup duluan oleh yang punya rumah. Ya kurang lebih seperti itu cerita dari Mas Kamal di Cirebon sana yang mengalaminya saat ngekos di daerah Semarang. Terima kasih banyak Mas Kamal atas ceritanya. Kawan-kawan, semoga tetap bisa terhibur dengan cerita-cerita di Riam Biru ini. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Doa terbaik, yang udah mampir di channel Apa Horor juga terima kasih ya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.